Selama Perang Dunia Pertama, kota pelabuhan Halifax di pantai timur Kanada adalah salah satu yang tersibuk di Amerika Utara. Pada bulan Desember 1917, kota ini mengalami salah satu bencana terburuk dalam sejarah. Sebagai salah satu pelabuhan laut terbesar di dunia, dan pelabuhan besar terdekat ke Eropa, Halifax adalah pelabuhan aman terakhir bagi kapal-kapal yang membawa personel dan perbekalan yang sangat dibutuhkan di medan perang bagi Perancis dan Belgia. Kapal-kapal akan melewati terusan Narros sebelum berlayar melintasi perairan berbahaya Atlantik Utara. Pada titik tersempitnya, lebar terusan kurang dari setengah kilometer. Untuk mencegah tabrakan, kapal diharuskan untuk tetap berada di jalurnya. Kapal masuk dari timur dan keluar di barat. Pada malam tanggal 5 Desember 1917, sebuah kapal kargo Perancis yang membawa bahan peledak tiba di Halifax. Biasanya kapal yang membawa muatan berbahaya akan mengibarkan bendera peringatan. Tetapi peraturan telah diubah, mengingat untuk menghindari kapal selam musuh yang mengintai. Jaring anti kapal selam telah dipasang di pelabuhan pada malam hari, sehingga kapal harus menunggu sampai pagi untuk memasuki tempat yang aman. Sementara itu di Bedford Basin, sebuah kapal kargo Norwegia IMO sedang menunggu untuk berangkat, mengambil perbekalan untuk dibawa ke pengungsi di Belgia. Pengisian bahan bakar memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, sehingga membuat IMO terlambat 1 hari dari yang jadwalkan. Pada pagi hari tanggal 6 Desember 1917, kapal SS IMO berangkat dengan terburu-buru. Menuju terusan Narros di sisi yang salah, SS IMO berada di jalur Mont Blanc yang syarat bahan peledak. Mont Blanc membawa lebih dari 3.000 ton bahan peledak berkekuatan tinggi, termasuk asam pikrat dan 2.000 barel bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Saat IMO memasuki terusan Narros, Francis Mackay, pilot Mont Blanc, melihat kapal bantuan Belgia itu. Ia khawatir jika terjadi tabrakan itu akan meledakkan muatannya. Mackay mengarahkan Mont Blanc sekuat tenaga ke pelabuhan. Mont Blanc membunyikan peluitnya 3 kali. Meski demikian, upaya kedua kru itu sia-sia. SS IMO akhirnya menabrak dan menembus lambung Mont Blanc. Awak kapal Mont Blanc awalnya merasa lega setelah tabrakan tersebut. Meskipun kapal rusak parah, ruang penyimpanan peledak TNT masih aman. Namun, kelegaan kru berubah menjadi kengerian ketika SS IMO melepaskan haluannya dari lambung Mont Blanc. Saat kapal terpisah, barel bensin yang sangat mudah terbakar terbalik, membanjiri dek Mont Blanc. Percikan api berterbang dari sekat baja gerinda yang memicu tumpahan bahan bakar. Segera, kapal amunisi Prancis itu terbakar. Banyak orang yang menyaksikan kebakaran di tepi pantai Halifax dan Dartmouth. Mereka berkumpul di sepanjang pantai untuk menyaksikan kebakaran, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan bom waktu. Kebakaran itu memicu ledakan dengan kekuatan bom 3 kiloton. Kekuatan ledakan menghancurkan kedua sisi Narros. Puing-puing dan potongan-potongan Mont Blanc terlempar dalam radius 5 mil. Suhu di pusat ledakan sekitar 5.000 derajat Celcius. Kecepatan gelombang kejutnya sekitar 5.000 kaki per detik, hampir 5 kali lebih cepat daripada kecepatan suara yang bergerak di udara.
Itu adalah ledakan buatan manusia terbesar sebelum penemuan bom atom. Panas hebat dari ledakan lambung Mont Blanc menguapkan air dalam radius 20 kaki di sekitar kapal. Saat tekanan dari gelombang ledakan mereda, itu menciptakan tsunami yang mematikan. Kapal, rumah, dan orang-orang tersapu air setinggi 20 kaki di kedua sisi pelabuhan. Ledakan Halifax menewaskan lebih dari 1.900 orang, ditambah 100 lainnya yang meninggal karena cedera pada bulan-bulan berikutnya. Sekitar 9.000 orang terluka dalam ledakan itu. Namun, jumlah korban jiwa yang sebenarnya mungkin tidak pernah diketahui karena besarnya bencana tersebut. Sebagian besar ujung utara Halifax, seluas 130 hektar hancur total. Pusat-pusat industri utama seperti kilang gula Acadia, pabrik percetakan Richmond, dan Hillis Foundry ikut hancur lebur dalam sekejap mata. Semua gereja, sekolah, dan panti asuhan Richmond luluh lantah. Secara keseluruhan, 12.000 bangunan dalam radius 16 mil rusak. Jendela-jendela hancur dalam radius 50 mil dari ledakan. Ledakan itu bisa dirasakan hingga Sydney, Cape Breton, 270 mil timur laut Halifax. Para korban yang selamat menganggap bahwa Jerman berada di balik ledakan itu. Peringatan tentang kemungkinan serangan Jerman di pelabuhan membuat warga Halifax menjadi sangat waspada. Beberapa hari setelah ledakan, sentimen anti-Jerman merajalela. Pada 10 Desember 1917, Halifax Herald mengumumkan bahwa semua orang Jerman di Halifax ditangkap dan dipenjara. John Johansen, satu-satunya anggota awak kapal IMO yang masih hidup, diinterogasi karena dicurigai sebagai mata-mata, karena ia diketahui memiliki sebuah buku Jerman. Terluka dan dipenjara, Johansen juga dituduh telah membunuh Kapten IMO dan mengarahkan kapal ke Mont Blanc. Padahal, pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa buku tersebut ditulis dalam bahasa Norwegia. Pada akhirnya, dugaan kelalaian Kapten Mont Blanc Aimé Lemedec dan pilot Francis Mackay adalah penyebab utama tabrakan tersebut. Kedua kapal tersebut dinyatakan sama-sama bertanggung jawab dalam keputusan mereka. Dalam kekacauan dan keputusasaan di masa perang, kesalahan mungkin tidak bisa dihindari, dan serangkaian kesalahan serta kekeliruan itulah yang menyebabkan salah satu bencana maritim paling mematikan dalam sejarah. Inilah akhir dari pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan episode selanjutnya.